Di awal cerita, kita akan melihat sebuah tempat perdagangan. Tiba-tiba keluarlah dua orang yang sedang ribut dari salah satu toko. Mereka saling bertumbuk, dan kemudian mengambil pisau milik pedagang. Mereka berdua pun membuat orang-orang di sekitar menjadi panik. Saat itulah datang seorang pria berbadan besar yang sedang menelepon. Dia kemudian merebut salah satu pisau milik kedua orang itu, dengan cara memegang tangan pria itu lalu meremasnya. Pria itu kesakitan dan melepaskan pisau di tangannya. Melihat itu, pria yang lain pun menjadi takut. Kemudian pria besar itu meminta pisau milik pria lainnya. Karena ketakutan pria itu pun akhirnya menyerahkan pisaunya. Orang besar tersebut tidak lain adalah tokoh utama dalam cerita ini. Dia adalah Ma Seok-du, seorang detektif polisi senior di bagian kejahatan, seperti kekerasan, perampokan, dan lainnya. Kembali ke cerita utama. Di tahun 90-an di Korea banyak orang Korea Cina membentuk perkampungan Cina di distrik Garibong. Kawasan ini adalah sarang para geng. Para geng ini pun sering meminta jatah kepada para penjual di sekitar Garibong. Di daerah ini kelompok Huang adalah yang paling ditakuti. Lalu ada pula geng Doksa atau Venom, dan geng Yiso. Suatu hari, detektif Ma Seok-du sedang menyelidiki kasus penyerangan yang dilakukan kepada salah satu anggota geng yang ditikam di tempat biliar. Saat melihat korban tersebut, detektif Ma Seok-du pun menyadari kalau tato yang ada pada korban adalah tato milik geng Venom. Dia dan anggota timnya pun akhirnya mendatangi kelompok geng Venom untuk menanyakan informasi, siapa yang sudah menyerang anak buah geng Venom tersebut. Tetapi dia malah dihadang segerombolan orang yang ternyata anggota geng Venom yang berniat balas dendam. Karena merasa jengkel dihadang, dia pun memukul salah satu anggota geng tersebut sampai terdorong ke belakang. Sang bos geng pun keluar, dia pun akhirnya menanyai ketua geng Venom tentang pelaku penikaman tersebut. Dan wakil ketua geng Venom pun berkata kalau yang menyerangnya adalah pria bernama Hulang, dia adalah anggota geng Yiso. Setelah mendapatkan informasi, detektif Ma Seok-du dan timnya pun pergi untuk mendatangi Hulang. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat judi. Kemudian seorang pria keluar dari sebuah pintu dan melihat sekitar, pria tersebut adalah Hulang. Hulang melihat sekitar dan melihat beberapa orang di depannya. Sadar kalau orang di depannya adalah polisi, Hulang pun pergi memasuki sebuah ruangan. Akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Hulang dan detektif Ma Seok-du. Sampai akhirnya Hulang terpojok dan mengeluarkan pisau untuk menyerang detektif Ma Seok-du. Akan tetapi dengan sekali pukul Hulang langsung terkapar. Beralih di sebuah tempat pembuangan sampah. Sebuah mobil datang, lalu keluarlah 3 orang dan 1 orang dari bagasi. Pria di dalam bagasi memiliki hutang kepada 3 pria itu dan menyuruhnya menelepon bosnya tetapi tidak diangkat. Karena bosnya tidak mengangkat, mereka bertiga pun akhirnya menyiksa pria tersebut. Kembali ke detektif Ma Seok-du. Dia menginterogasi Hulang tentang kasus penikaman, akan tetapi Hulang tidak berbicara. Karena sedikit kesal, detektif Ma Seok-du memberinya sebuah helm dan menyuruhnya memakai helm itu. Kemudian detektif Ma Seok-du menumbuk Hulang yang memakai helm. Rekan timnya menutupi kejadian itu dengan menutup tirai agar tidak dilihat kamera keamanan. Tidak lama kemudian tirai dibuka dan Hulang pun sempoyongan karena ditumbuk detektif Ma Seok-du. Tiba-tiba kapten tim datang dan mengomel. Kapten mengomel karena para atasan khawatir akan banyaknya kasus dari geng yang terjadi. Mendengar hal itu, Ma Seok-du pun bermaksud pergi dan langsung menemui bos geng Yiso untuk menyelesaikan kasus penikaman. Detektif Ma Seok-du dan rekannya pun mendatangi sebuah tempat judi milik geng Yiso dan mencari bosnya. Dia bertanya kepada salah satu anak buah geng Yiso tapi malah dihalangi, dia lantas menghajarnya. Kemudian detektif Ma Seok-du dan rekannya masuk ke sebuah ruangan namun tidak ada orang. Tetapi dia merasa aneh karena ada yang memasak mie. Ternyata bos geng Yiso bersembunyi di balik meja. Detektif Ma Seok-du mulai bertanya tentang kasus penikaman, akan tapi bos geng Yiso mengelak. Hal itu membuat Ma Seok-du kesal dan meremas lato-lato milik bos geng Yiso. Detektif Ma Seok-du pun akhirnya mengumpulkan bos geng Venom dan Yiso. Kemudian dia menyuruh mereka untuk saling meminta maaf. Di sini memang detektif Ma Seok-du adalah orang yang mengawasi para geng dan selalu menengahi kalau terjadi masalah. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan terpaksa karena takut dengan detektif Ma Seok-du. Setelah masalah selesai, detektif Ma Seok-du pun pergi.
Tidak lama kemudian bos geng Venom mendapatkan sebuah telepon. Setelah itu dia pergi ke tempat pembuangan, di mana anak buahnya dihajar habis-habisan oleh 3 orang karena memiliki hutang. Melihat anak buahnya terluka, bos geng Venom pun marah dan mengancam mereka bertiga. Tetapi dalam sekejap dia malah langsung diserang secara membabi buta hingga tewas. Melihat itu anak buahnya yang lain pun ketakutan dan hanya bisa diam. 3 orang itu pun akhirnya mengambil alih geng Venom. Di sisi lain, detektif Maseokdu pergi ke tempat karaoke milik Bos Huang. Dia disambut langsung oleh Bos Huang dan seorang wanita. Bos Huang kemudian memberikan minuman kepada Maseokdu untuk bersenang-senang. Maseokdu pun hendak menolak, namun saat hendak pergi para wanita mulai masuk, dia pun tidak bisa menolak, karena masih jomblo. Dia bersenang-senang sampai ketiduran. Di tempat yang sama, 3 orang yang membunuh bos geng Venom datang untuk bersenang-senang di tempat karaoke itu. Setelah beberapa lama, Maseokdu pun dibangunkan oleh seorang wanita. Dia mengintip keluar pintu dan melihat polisi di tempat itu. Polisi itu sedang menanyai seorang karyawan. Dia segera memakai baju dan melihat HP, ternyata ada banyak panggilan masuk, dan itu membuatnya panik. Dia pun diam-diam keluar dari ruangan dan bermaksud untuk pergi, tetapi malah bertemu dengan juniornya. Karena tidak mau merasa malu dia pun berpura-pura kalau sudah sampai duluan di tempat kejadian perkara. Juniornya pun merasa sedikit bingung, bagaimana detektif Maseokdu bisa sampai duluan di tempat itu, sedangkan dia tidak bisa meneleponnya dari tadi. Maseokdu mengalihkan pembicaraan dan mulai masuk ke ruang TKP. Dan dia pun terkejut mendapati ruangan itu sudah sangat kacau. Menurut pegawai di tempat itu pelakunya adalah 3 orang Cina Korea. Pelaku penyerangan itu tidak lain adalah 3 orang yang mengambil alih geng Venom. Mereka melukai anak buah Huang dan memotong tangannya. Pemimpinnya bernama Jiang Chen, yang ternyata adalah seorang mantan geng di Cina yang terkenal sadis. Jiang Chen akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang. Bos Huang yang mengetahui kejadian itu ingin balas dendam. Tetapi dia dilarang oleh Maseokdu karena tidak ingin ada geng yang bermasalah lagi. Dia menurut, tetapi Bos Huang tetap mengirim orang untuk menyelidiki mereka. Di tempat lain, Jiang Chen sedang duduk bersama wakil geng Venom, mereka sedang menghitung uang. Jiang Chen tidak puas dengan itu dan memintanya untuk mencari lebih banyak uang. Setelah mengobrol, dia pun akhirnya mengetahui kalau ada geng lain selain geng Venom di daerah itu yaitu geng Yiso. Mengetahui hal itu, Jiang Chen pun bermaksud untuk mengambil alih bisnis milik geng Yiso. Di kantor polisi, mereka mengetahui kalau 3 orang pelaku penyerangan di tempat Bos Huang adalah orang selundupan. Itu dikarenakan tidak sidik jari mereka tidak terdaftar. Maseokdu pun pergi menemui bos geng Yiso di distrik Garibong. Dia mencari informasi tentang 3 orang tersebut, tetapi hasilnya zong. Setelah itu Maseokdu pergi menemui informan lain, dan mendapatkan informasi kalau 3 orang itu berasal dari Changwon, dan mereka juga yang telah membunuh bos geng Venom, dan mengambil alih gengnya. Maseokdu kemudian mendapat sebuah telepon, tentang penemuan sebuah mayat yang dimutilasi dan dibuang. Dia pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, dia menyuruh para juniornya untuk mencari sisa potongan mayat di sekitar tempat itu. Setelah mencari di sekitar tempat penemuan mayat, para polisi menghentikan sebuah truk sampah dan membongkarnya, karena curiga bagian lain dari mayat yang dimutilasi berada di sana. Mereka mulai mencari, dan saat membuka sebuah koper, benar saja, di situ terdapat bagian tubuh yang dimutilasi. Beralih ke Jiang Chen, dia pun akhirnya mendatangi tempat judi milik geng Yiso, mereka hendak mengambil alih bisnisnya itu. Mereka membuat sedikit kekacauan dan menyuruh anak buah Yiso untuk memanggil bosnya. Tidak lama kemudian bos geng Yiso dan anak buahnya datang ke tempat itu. Saat masuk, dia melihat Jiang Chen duduk di sebuah kursi. Jiang Chen kemudian mengancam Yiso dan melukai anak buahnya. Akhirnya, dengan terpaksa bos geng Yiso pun menyerahkan salah satu bisnisnya kepada Jiang Chen. Akan tetapi, itu hanya sementara hingga dia menunggu saat yang tepat untuk balas dendam. Di sisi lain, detektif Maseokdu dan kaptennya mendatangi tempat autopsi untuk melihat mayat mutilasi, yang ternyata adalah bos geng Venom yang dibunuh Jiang Chen dan teman-temannya secara sadis. Setelah keluar dari ruang autopsi, kapten menyuruh untuk segera menangkap Jiang Chen dan kedua temannya. Akan tetapi itu tidak semudah yang dipikirkan. Karena mereka masih kurang informasi.
Di Garibong, Jiang Chen mulai menyuruh mantan wakil ketua geng Venom untuk memalak pedagang di sekitar Garibong. Jiang Chen juga memaksa istri mantan wakil geng Venom untuk menemaninya. Wakil ketua geng Venom yang mengetahuinya pun marah dan ingin membalas dendam kepada Jiang Chen. Beralih beberapa hari setelah itu, saat tim detektif Ma Seok-du sedang minum-minum di suatu tempat. Tiba-tiba 3 orang masuk dan memesan minuman, mereka menyadari kalau itu adalah Jiang Chen dan komplotannya. Jiang Chen pun nampaknya juga mengetahui kalau mereka adalah polisi, dan dia pura-pura pergi ke toilet. Salah satu anggota tim pun pergi untuk mengikutinya ke toilet. Sedangkan yang lain pura-pura meminjam korek pada komplotannya. Tiba-tiba terdengar teriakan, ternyata Jiang Chen menyiram anggota tim yang mengikutinya ke toilet dengan minyak panas. Keributan pun terjadi, dan Jiang Chen bersama komplotannya melarikan diri. Melihat temannya terluka, anggota polisi mencoba menolongnya. Sedangkan yang lain mencoba mengejar, tetapi mereka berhasil lolos. Di sisi lain, Huang yang ingin membalas Jiang Chen karena melukai anak buahnya, menangkap mantan wakil geng Venom. Setelah menyiksanya, mereka pun sepakat untuk bekerja sama menjebak Jiang Chen. Paginya Ma Seok-du dan timnya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk juniornya yang terluka terkena minyak. Di sana mereka saling mengobrol, juniornya meminta maaf karena terlalu ceroboh. Akan tetapi Ma Seok-du tidak keberatan karena juniornya masih muda dan belum berpengalaman. Dia pun menyuruhnya untuk istirahat dan memulihkan diri. Di sisi lain geng Yiso melakukan penyerangan untuk merebut kembali bisnis yang diambil Jiang Chen. Mengetahui hal itu 2 orang komplotan Jiang Chen pun ingin menyerang balik, akan tetapi mereka malah terkepung oleh geng Yiso. Setelah mendapat informasi dari junior yang mengintai tempat itu, detektif Ma Seok-du dan rekannya akhirnya tiba di sana. Dia pun menyuruh bos geng Yiso untuk membiarkan dia yang menggurusnya karena tidak ingin geng Yiso memperbesar masalah. Akhirnya perkelahian antara Ma Seok-du beserta tim dan komplotan Jiang Chen pun terjadi. Setelah bertumbuk Ma Seok-du dan rekannya berhasil menangkap salah satu anggota komplotan Jiang Chen sementara yang satunya berhasil kabur. Orang yang tertangkap pun akhirnya diinterogasi secara brutal oleh Ma Seok-du beserta tim. Jiang Chen yang mengetahui kalau temannya ditangkap pun marah dan menyerang ketua geng Yiso saat sedang perayaan. Komplotannya masuk dan menyemprotkan alat pemadam, kemudian Jiang Chen menyerang Yiso dengan membabi buta. Di sisi lain, Ma Seok-du dan kaptennya dipanggil atasan. Itu semua dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi. Kasus ini hendak diambil alih oleh unit pembunuhan, tapi dengan cerdik Ma Seok-du berhasil meyakinkan atasan untuk menyerahkan kasus geng ini pada timnya. Beralih ke Jiang Chen, dia menemui seseorang untuk bisnis. Dia dibayar untuk menyingkirkan bos Huang oleh pesaing bisnisnya. Namun tiba-tiba anak buah bos Huang berdatangan. Ternyata itu adalah jebakan yang disiapkan bos Huang dan mantan wakil geng Venom. Jiang Chen dan komplotannya melompat dari jendela dan mencoba kabur. Namun wakil ketua geng Venom yang bertugas menyetir untuk Jiang Chen mencoba untuk membunuhnya. Mengetahui itu Jiang Chen marah dan membunuh wakil ketua geng Venom. Jiang Chen pun akhirnya menargetkan bos Huang untuk balas dendam dan menyelesaikan pekerjaan dari pesaing bos Huang. Ma Seok-du yang mengetahui perbuatan Huang langsung datang ke tempatnya dan mengomel karena masalah akan jadi lebih besar kalau bos Huang ikut perang antar geng. Ma Seok-du memberikan rompi anti tusukan kepada Huang, karena khawatir Huang akan diserang dan dia pun pergi. Ma Seok-du dan tim mengumpulkan warga di Garibong untuk meminta bantuan kepada para warga untuk mencari informasi tentang Jiang Chen. Warga yang takut sempat menolak karena Jiang Chen sangat sadis. Melihat itu seorang anak kecil yang bekerja di sana akhirnya mengutarakan perasaannya. Mendengar perkataan anak itu, para warga akhirnya setuju dan mau membantu mencari informasi tentang Jiang Chen dan gengnya. Warga mulai mencari informasi mengenai Jiang Chen, mereka memotret dan merekam semua kegiatan Jiang Chen dan komplotannya. Ma Seok-du dan timnya pun mendapat banyak informasi dari warga, dia dan tim akhirnya menyusun rencana penangkapan. Cerita beralih kepada komplotan Jiang Chen yang tertangkap. Dia akan dipulangkan ke Cina dan diadili di sana. Ma Seok-du ingin membuat kesepakatan dengannya tetapi ditolak. Di tengah perjalanan menuju bandara, anggota komplotan Jiang Chen yang dikawal polisi Cina ini mendengar percakapan mereka tentang narkoba. Dia pun menawarkan bantuan untuk mengedarkannya di Korea jika dibebaskan, dan kesepakatan pun terjadi. Sesampai di bandara anggota komplotan Jiang Chen tidak terbang ke Cina tetapi dibiarkan pergi.
Tapi ternyata ini termasuk rencana Ma Seokdu dan tim untuk menangkap komplotan Jiang Chen yang lainnya. Kedua polisi Cina itu ternyata adalah intel yang menyamar sebagai seorang polisi gadungan. Malam pun tiba, teman Jiang Chen pergi ke markas Jiang Chen di Changwon dan menceritakan semuanya. Jiang Chen tidak langsung percaya dan sedikit marah kepada komplotannya. Tapi saat komplotannya mengeluarkan plastik berisi narkoba, Jiang Chen menjadi sedikit percaya. Di kantor polisi, kedua polisi gadungan yang menyamar sebagai polisi Cina mendapat telepon dari komplotan Jiang Chen untuk bisnis narkoba, dan mereka menyepakati akan bertemu di suatu tempat. Penangkapan anggota-anggota Jiang Chen pun mulai terjadi di berbagai tempat. Ini semua berkat informasi dari para warga Garibong. Di sebuah private bar, tempat pertemuan Jiang Chen dengan polisi gadungan sudah diawasi oleh polisi. Sebagian dari mereka mengamati di atap, dan yang lain di dalam menunggu penggerebekan, saat komplotan Jiang Chen masuk ke dalam ruangan penggerebekan dimulai. Semua orang ditangkap tetapi Jiang Chen tidak ada di sana. Ternyata Jiang Chen pergi ke tempat Bos Huang untuk balas dendam dan menyelesaikan pekerjaannya. Penyerangan di tempat Bos Huang pun dimulai, keributan terjadi dan Bos Huang hampir tertusuk pisau. Beruntung dia memakai rompi anti tusuk pemberian Ma Seokdu dan berhasil selamat. Melihat tempat yang kacau, Bos Huang pun kabur, akan tetapi dia dikejar oleh Jiang Chen. Kejar-kejaran pun terjadi hingga sampai di pinggir jalan. Sampai akhirnya Jiang Chen pun berhasil menusuk kaki Bos Huang. Akan tetapi tempat itu ternyata berada dekat dengan kantor polisi. Melihat kejadian itu, junior Ma Seokdu yang ada di sana pun mengikuti Jiang Chen yang kabur karena terpergok polisi. Dia menelepon Ma Seokdu dan mengikutinya hingga ke markas Jiang Chen. Di sana Jiang Chen dan komplotannya bersiap kabur dengan membawa uang hasil kejahatannya. Melihat hal itu, polisi muda ini pun memberanikan diri untuk mencegahnya. Akan tetapi Jiang Chen malah ingin menabraknya, beruntung Ma Seokdu berhasil sampai tepat waktu dan menahan mobil Jiang Chen untuk menabrak juniornya. Terjadi perkelahian di antara mereka, Ma Seokdu membanting teman Jiang Chen hingga terkapar, sedangkan Jiang Chen berhasil kabur. Polisi datang dan menangkap teman Jiang Chen sedangkan Ma Seokdu pergi mengejar Jiang Chen yang kabur. Jiang Chen yang kabur, pergi memasuki toko di distrik Garibong berisi orang tua dan anak remaja. Dia memakai telepon di sana untuk menghubungi pesaing Bos Huang, untuk meminta bayaran dan bermaksud untuk pergi ke Cina. Namun saat sedang mencatat, dia melihat sebuah foto anggota gengnya. Dia akhirnya menyadari kalau selama ini dia telah diawasi. Jiang Chen pun marah dan menyerang mereka. Si anak bersembunyi di dapur dan mencoba menelepon Ma Seokdu, namun tidak diangkat, ternyata Ma Seokdu sedang ditelepon oleh Bos Huang. Dalam telepon, Huang mengatakan kalau Jiang Chen bekerja untuk pesaingnya dan datang untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian, Ma Seokdu melihat sebuah kaca yang pecah dan melihat mereka terluka parah. Sebelum masuk ke ambulan, anak itu berkata kalau Jiang Chen akan kabur ke Cina. Ma Seokdu yang mengetahui hal itu langsung menelepon Huang untuk mencari orang yang membayar Jiang Chen karena orang itu pasti tahu di mana dia. Di saat yang sama, Bos Huang menangkap pesaingnya, dan dia mendapat informasi kalau Jiang Chen akan kabur dengan pesawat. Mendengar itu dia pun bergegas ke bandara. Beralih ke Jiang Chen, dia berada di toilet bandara. Dia sedang membersihkan lukanya dan berganti pakaian di toilet. Akan tetapi, saat selesai ganti baju dia ternyata telah ditunggu Ma Seokdu. Pertarungan hebat pun terjadi, Jiang Chen menerjang Ma Seokdu dan memukulnya, akan tetapi Ma Seokdu langsung membantingnya dan memecahkan kaca. Jiang Chen tidak menyerah, dan memberikan perlawanan, namun tetap dibanting oleh Ma Seokdu. Jiang Chen yang terjatuh, menendang kaki Ma Seokdu dan bermaksud menghajarnya. Tapi dia malah dilempar oleh Ma Seokdu sampai pintu toilet hancur. Di sini Ma Seokdu sangat mendominasi karena tenaga dan badannya yang besar. Jiang Chen kemudian mengambil pecahan kaca dan menyerang lagi, tetapi dia tetap dibanting. Jiang Chen yang tidak berdaya, akhirnya dihajar habis-habisan, dan Ma Seokdu menyeret dan memborgolnya. Melihat Jiang Chen masih mencoba melawan, Ma Seokdu pun akhirnya mengeluarkan pukulan Aldous 500 tak ke arah wajahnya, dan Jiang Chen pun terkapar. Ma Seokdu akhirnya keluar toilet dengan beberapa luka. Di luar toilet, kapten dan beberapa polisi datang. Kapten kemudian menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jiang Chen. Setelah beberapa hari, Ma Seokdu dan timnya pergi ke Garibong untuk makan-makan.
Sang kapten yang ketinggalan, memanggilnya dari belakang dan berkata, kalau komisaris sedang mencari mereka, mungkin mau dapat promosi. Mas Seokdu yang mendengar itu pun ikut tersenyum. Dan cerita pun selesai.